Shalom guys. Ya, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, dengan penyertaannya, dengan perlindungannya, kita masih bisa ada hingga saat ini dan bahkan melewati minggu-minggu yang berat. Dan sekarang saya ingin kita menyiapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan dan akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin kita semua siapkan hati kita.
Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami, setiap pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus kepada-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami yang telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, salam semuanya. Nah, sebelum kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama, mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu indah dan luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan tubuh, hati kami maupun pikiran kami untuk benar-benar fokus untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami dapat sama-sama belajar dan semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus oleh karena kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya punya uang. Saya mengambil ya ada 3 contoh uang teman-teman ya. Yang pertama ada 1.000, ya ada 1.000, kemudian 10.000 dan 50.000. Ya ada 3 jenis uang di sini. Nah kalau misalnya saya memberikan pilihan kepada teman-teman semua untuk memilih satu, ya memilih satu nominal uang, pilih yang 1.000, pilih yang 10.000, atau pilih yang paling besar 50.000. Coba teman-teman mau pilih yang mana? 1.000, 10.000, atau 50.000? Nah biasanya secara logika ya, biasanya orang akan memilih yang 50.000. Bahkan kalau bisa gitu ya, kalau bisa memilih 3-3-nya kenapa enggak gitu kan? Kalau bisa memilih 3-3-nya kenapa enggak? Karena harus pilih satu. Tapi karena pilihannya harus memilih satu, biasanya memilih yang paling besar. Sementara yang 1.000 dan yang 10.000 nggak dipilih. Gitu. Nah, teman-teman, dari sini kita mau belajar bersama-sama. Ya, teman-teman, dari ketiga nominal uang ini, biasanya kita akan melihat sesuatu yang besar dan dapat membahagiakan kita, yaitu uang 50.000. Kalau misalkan 1.000 ya kita bisa beli apa ya, mungkin kalau dapat beli permen ya dapat 4 atau 5 lah ya, tapi ya cuman permen doang gitu ya. Kalau 10.000 ya oke lah, mungkin bisa beli tahu telur di depan gitu kan ya, tapi ya kayaknya masih kurang lah, belum minum, belum apa dan lain-lainnya, belum jus atau apa gitu ya. Tapi kalau 50.000 teman-teman, kita bisa beli makan, minum, bahkan cemilan gitu ya. Udah, maka lebih enak pilih yang 50.000. Tapi teman-teman, terkadang ya kita lebih terobsesi sama sesuatu hal yang wah, yang jauh lebih nikmat, yang jauh lebih besar gitu ya. Dan kita sering kali mengabaikan yang kecil. Oke, kalau mungkin kita bisa memilih yang 50.000, kita juga bisa milih yang 10.000, tapi kalau 1.000 kayaknya terlalu kecil ya teman-teman ya, terlalu kecil. Namun teman-teman, hari ini kita mau belajar sama-sama untuk seperti tema besar tahun ini ya, Big God, Big Heart, and Big Impact. Teman-teman, kalau kita mau memiliki impact baik, good impact yang besar, big good impact dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memiliki hati yang fokus on what we have, not what we want. Teman-teman, kita mau fokus kepada apa yang saat ini kita punya. Tidak hanya fokus kepada apa yang kita inginkan. Kita misalkan si 1.000 ini, teman-teman, si uang 1.000 ini, aku pribadi yang 1.000 Tuhan, aku pengen kayak orang lain yang bisa apa, misalkan nyanyi, main musik, ngedance, tiktokers, youtubers, gamers, dan ers yang lain gitu ya misalnya ya. Oh Tuhan, aku mau lebih lagi dari situ Tuhan, aku mau seandainya aku orang kaya, hidupku bergelimang harta, bergelimang harta ya.
Kita memiliki hal yang jauh dibandingkan diri kita adanya. Seperti itu kira-kira ya. Sementara sebenarnya baik 50.000, baik 10.000 maupun 1.000, semuanya sama-sama berharga, teman-teman. Semuanya sama-sama berharga sebagaimana adanya. Teman-teman, si 1.000 ini akan menjadi sangat berharga ketika kita tidak memilikinya. Dengan 1.000 ini, siapa yang tahu kita bisa membeli sesuatu hal, apa misalkan diskon, ya kan? Diskon, paket hemat, misalkan apa McD jadi 1.000. Siapa yang tahu sebuah keajaiban gitu kan? Nah, teman-teman, mari kita belajar untuk fokus kepada apa yang kita pilih, bukan kepada apa yang kita inginkan. Kita mau ini, kita mau itu, kita mau ini, kita mau itu, sehingga kita mengabaikan apa yang ada di dalam diri kita. Teman-teman, dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30, itu tentang perumpamaan tentang talenta. Kalau kita melihat, teman-teman, ada 3 contoh. Ada hamba yang diberikan tuannya itu 1 talenta, ada yang 2 talenta, dan ada yang 5 talenta. Yang memiliki 2 dan 5 talenta itu mengembangkannya dengan baik dan menghasilkan jadi 2 kali lipat. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Ya. Nah, tapi teman-teman, yang memiliki 1 talenta, dia iri karena tuannya memberikan 2 dan 5 kepada hamba-hamba yang lain, sementara kepada dia cuma 1. Dan dia tidak fokus kepada apa yang dia punya. Tapi dia tidak berpikir seperti hamba-hamba yang lain. Aku kan punya 1 nih. Kalau misalkan aku kembangkan bisa jadi 2. Nanti yang 2 aku kembangkan bisa jadi 4 dan seterusnya. Dia tidak fokus kepada mengelola apa yang dia punya. Dia tidak fokus kepada mengelola apa yang dia miliki. Dia fokus iri, dia fokus berekspektasi, mengharapkan apa yang dia tidak punya. Sehingga apa? Sehingga ketika tuannya kembali dan melihat bahwa dikatakan ayat 26, hai kamu hamba yang jahat dan malas, ya. Sehingga ketika dia tidak mengelola apa yang dia punya, tuannya mengambil apa yang telah dia punya sebelumnya dari yang 1, sehingga tidak memiliki apapun lagi. Dikatakan di ayat 29, teman-teman, Matius 25 ayat 29 dikatakan, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tidak berkekurangan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Teman-teman yang terkasih, mari kita belajar untuk fokus kepada apa yang kita punya, kepada apa yang Tuhan beri. Tidak mungkin kita tidak memiliki talenta satupun, tidak mungkin. Mungkin kita nggak bisa yang tampil di depan panggung, mungkin kita bisa yang di belakang panggung, merapi-rapikan sesuatu gitu ya. Semuanya itu berharga, semuanya itu berguna di tempat dan waktu yang tepat, teman-teman. Ketika Tuhan memberikan kamu sebuah talenta, ketika Tuhan memberikan kamu sesuatu, ya, entah ini talenta, entah itu barang, entah itu apapun itu, teman-teman, semuanya itu berharga dan semuanya itu Tuhan punya tujuan yang indah sehingga kamu dapat mengelolanya sehingga berkelimpahan. Teman-teman, si 1.000 ini dia berharga sebagaimana adanya di tempat dan waktu tepat, bahkan bagi orang yang tepat. Begitu juga dengan si 10.000 dan juga 50.000 ini. Teman-temanku, dimanapun kamu, bagaimanapun latar belakangmu, bagaimanapun keadaanmu saat ini kita belajar bahwa Tuhan punya rencana untukmu, sehingga mari kita fokus kepada apa yang kita punya, bukan kepada apa saja yang kita inginkan. Kembangkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.
Amin. Mari kita memiliki hati yang besar, big heart to make a big impact. We're focusing on what we have, not we want. Mari kita berdoa doa dan bersyukur Tuhan bahwa pada hari ini kami belajar bersama kaum muda, generasi muda di Gereja SCA Mondorogo. Tuhan selalu ajari kami untuk fokus dan mengelola dengan baik apa yang telah Tuhan percayakan untuk kami miliki, sehingga kami dapat mengembangkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tidak iri lagi kepada orang lain, untuk tidak hanya mengharapkan apa yang tidak kami miliki, karena semuanya yang telah Tuhan persiapkan dalam hidup kami adalah yang terbaik kepada kami. Terima kasih Tuhan, ya Roh Kudus pimpin, tuntun, ajari kami selalu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.